Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya. Kali ini di pertemuan ketiga kelas TOEFL ya. Baik, waktunya sudah habis ya Bapak Ibu untuk pemanasan kita pada malam hari ini. Kita akan sambung dengan materi ya. Kita lihat dulu ya siapa yang menjadi juara. Oke, selamat. Baik. Kita akan melanjutkan materi tentang structure ya. Sebentar ini sudah ter... Oke. Kalau kemarin ya, pertemuan pertama dan kedua, kita sudah membahas soal nomor 1 sampai 15 ya. Di mana soal yang baru saja kita kerjakan adalah soal yang sejenis dengan soal 1 sampai 15. Jadi saya rasa ada kemajuan ya. Awalnya untuk pretestnya kan rata-rata kalau tidak salah 30 ya. Persentase benarnya hari ini naik menjadi 50%. Jadi ada perubahan. Baik, eh, kita sekarang masuk ke soal nomor 16. Baik Bapak Ibu, supaya kelas kita interaktif, silakan yang ingin menjawab nomor 16 dan menjelaskan kepada audiens kenapa memilih jawaban tersebut. Jadi untuk TOEFL structure ini, yang bagian seperti ini kita pilih yang salah ya, Bapak Ibu. Gramatikal yang salah mana? Boleh, silakan yang mau speak up. Boleh dibaca-baca dulu soalnya. Nomor 16 ya, Bu ya. Ya, nomor 16 silakan. Kita kan kemarin sudah Oh selesai sampai ya, nomor 15. iya. Oke. Boleh saya berpendapat, Bu? Oh, boleh, monggo Pak. Oh ya. Untuk nomor 16 Ya, itu kalimatnya itu on the floor of the Pacific Ocean is hundreds of flat top mountains more than a mile beneath sea level. Jadi oke. diminta untuk memilih jawaban yang salah ya. Ya, Menurut saya itu jawabannya adalah B, is. Karena eh, mungkin bagi saya itu yang benarnya itu adalah are hundreds. oke, Sehingga baik. kata plural hundreds itu harus apa ya? Di bagian B yang is itu harus diganti dengan itu yang sebenarnya itu harus are, bukan Oke. is. Oke, baik. Benar Ya, ya? karena diikuti dengan plural. Ya, Oke, betul, betul. Ya, kemarin di pertemuan pertama ya, kita kan sudah mengenal to be dan pasangan subjeknya ya. Misal kemarin kan aduh, I, sebentar kok nggak bisa ya? Bentar, pulpen saya kok nggak bisa. Sebentar, sebentar. Oh, ini bisa. Loh, kok hilang terus ya? Sebentar ya. Saya copot dulu. Pulpen saya kok bermasalah. Cuk.
Kok hilang ya? Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, baik. Pulpen saya masih ada gangguan. Jadi benar ya, is karena di sini ada hundreds. Jadi to be itu selain kita memperhatikan sebelumnya atau subjeknya, objek juga menentukan to be ya. To be kemarin kan ada is, am, are, gitu ya. Nah, jadi fokus kita tidak hanya yang di depan ya. Biasanya kalau yang di depan plural, nah, maka harus pakai are. Kalau yang di depan eh, single, maka harus pakai is gitu. Tapi juga yang belakang. Sama dengan ketika kita menulis there are ya. Ini kenapa ya kok pulpen saya sebentar ya. There are two cats ya. Itu kan yang belakang yang menunjukkan plural ya, seperti yang nomor 16 ini. Sebentar saya. Eh, sebentar ya, device saya ada masalah. Hmm, oke, insya Allah bisa ini sebentar. Entire screen. Oke. Nah, tadi penjelasan dari Bapak tadi benar ya. Di sini is ya. Berarti selain kita fokus ya, fokus kepada depan ya misalnya eh they ya. They are students gitu ya. Fokusnya ke depan. Kalau belakang pun juga harus diperhatikan ya. Kalau ini kan yang belakang ya, yang menandakan plural. Jadi seperti misal there. There ini kan belum belum menandakan apa-apa ya. Kalau di sini ada there are eh, two cats misalnya. Nah, kita fokusnya yang belakang, berarti di sini are ya. Kalau misal there a cat ya kan, berarti di sini is. Itu kan? Berarti Is. yang salah yang ini. Ini harusnya are karena di sini ada hundreds Ah, hundreds. menandakan plural. Itu ya. Oke, paham ya? Sekarang yang nomor 17, silahkan yang mau berpendapat mana yang benar, mana yang salah deh, kok mana yang benar. Oke, tidak ada? Baik. Nomor 17, ini ya kita baca ya. Because of the flourish with which John Hancock signed the Declaration of Independence, his name become synonymous with signature. Oke, di sini kita lihat ya dalam satu kalimat eh grammarnya harus sama ya. Kalau pakai past tense ya semua pakai past tense. Itu ya. Ini kok kecil banget. Maaf ya. Oke. Sini ya. Sign. Ini kan verb 2 ya. Berarti menandakan past tense. Nah, mana di sini Past. verb yang tidak konsisten ya? Nah, di sini Became.
Ya, ini kan become. Become ini verb satu ya. Harusnya verb 2 karena Ya, harus konsisten dengan verb verb yang 2 lainnya ya. konsisten dengan Signed. verb yang Heeh. pertama. Ya. Ini kan verb 2. Verb satunya signed, verb 2-nya signed gitu ya. Kemudian ini become, ini verb satu. Jadi Satu. yang salah adalah yang C. Ya, harusnya Harusnya become. mm-mm, Ya. become, Became, verb 2-nya became, became ya. became. Become. Gitu ya. Kemudian sekarang nomor 18. Silakan. Nomor 18 itu, Ini kayaknya Bu, oh ya silakan Pak. Silakan. unconstitutionally. Alasannya apa, Pak? Silakan. Sepertinya di situ harus adverb yang C. Unconstitutional. Oke. Kenapa harus ini adverb atau adjective ini Pak yang C kira-kira? Itu adjektif Bu, Hmm, oke. sepertinya gitu ya. Semoga Oke. tidak salah. Ada yang lainnya? Kalau saya Bu, Ya. kalau saya pada eh, B itu harusnya was declared, harus past tense juga karena depannya ada past, was Oke. declared. Oke. Apalagi di bagian poin D itu ada menunjukkan tahun Bu, yang past. Oke. Artinya apa sih? Ada yang bisa mengartikan ini? Oke, saya jelaskan ya. Oke, sudah ada yang dua menjawab, jadi saya jelaskan ya. Segregation in public schools was declared unconstitutional by the Supreme Court in 1954. Oke, jadi di sini pemisahan di sekolah negeri ya, public school itu di sekolah negeri dideklarasikan ya, dideklarasikan. Ini pasif atau aktif verbnya? Silakan Bapak Ibu, ini aktif apa pasif? Dideklarasikan. Aktif. Di kok, di. Pasif. Oh, Pasif, ya. Di pasif. pasif. Oke, berarti Pasif. rumus passive voice ya. Passive Ya. voice. Ini materi baru ya. Kemarin kita belum membahas ya. Rumus passive voice saya kasih warna yang berbeda ya. Itu adalah be plus apa? Plus Verb 3. verb 2. Three. Oh, 3. Ya, 3. Ya. Be verb 3 itu pasif. Pasif itu yang seperti apa? Yang dimakan, terletak, Ya. kemudian dideklarasikan itu pasif ya. Be verb Ya. 3. Nah, di sini sudah ada be ya. Nah, ininya verb 3 apa bukan? Bukan. Bukan. Berarti yang Bukan. salah nomor 18 adalah yang B. 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 Oke ya. Ya. Jadi harusnya segregation in public school was declared Was declared. Ya. Kalau unconstitutional ini adverb ya. Unconstitutional. Ini adverb Adverb, yang ya. menjelaskan declare-nya ini tadi ya, adverb. Kalau adjektif Deklarasi, ya. dari unconstitutional itu unconstitutionally. Ya. Oke, jadi Ya. untuk masalah adverb sama adjektif ini memang ada beberapa yang bisa dihafal. Ada beberapa yang bisa kita ingat-ingat ya dengan mengingat ekor-ekornya atau ujung-ujungnya. Tapi ada beberapa LY. yang memang harus kita hafal gitu ya. Nah, bahasa Inggris Ya. seperti itu ya. Ada beberapa yang ada polanya, ada beberapa yang mau nggak mau memang kita harus hafalin gitu ya. Baik, was declare. Kalau keterangan Bapak tadi, apa namanya?
past tense, memang benar past tense, cuma di sini tidak ada masalah dengan bentuk pasnya, ya. Oh ya, Ya, tidak ada ya. masalah dengan Oke. bentuk pasnya. Yang Oh salah ya, hanya ini ya. Kalau pasif oh ya, harus be verb 3, gitu ya. oh ya. Oke. Memang ya unconstitutional itu biasanya ya. Ini kalau nggak ada ly itu biasanya kan adjektif ya. Nah, tapi ini Ya. yang ini itu adverb ya. Ini adalah bentuk. Jadi memang saya sering mengatakan dalam belajar bahasa Inggris itu ada beberapa yang mengikuti form-form tertentu ya. Bisa kita hafal. Oh, kalau belakangnya ly itu pasti apa namanya? Adjektif ya. Tapi ada beberapa pengecualian juga. Tidak mutlak seperti itu ya. Iya. Ya. Kalau ly itu adverb ya, ya adverb. Tapi ini buktinya ada adverb yang belakangnya enggak ly gitu kan. Ya. Oke, ada yang ditanyakan nomor 16, 17, 18 belum ke nomor 19? Bu, izin bertanya nomor 18. Ya, silakan. Untuk 18 ini yang jadi subjek itu berarti segregation ya? Betul. Ini Oh subjeknya ya. adalah segregation. Segregation. In Eh, public school ini keterangan tempat. Iya, saya boleh ini mungkin saya baru join sebetulnya. Jadi saya ingat ada beberapa apa seperti the atau a number of itu yang sejumlah jadi dianggapnya singular, kemudian the itu plural ya. Nah, kalau yang penentuan subjek ada beberapa kayak khusus seperti misalnya my family and I itu salah. My friends and I, terus verbnya itu harus singular atau plural seperti itu, Bu. To be-nya ya. Iya, to be-nya untuk Oke. penentuan verbnya. My friends and I itu are. Yang biasanya menjadi bingung Are. itu adalah kalau ada kata a lot of ya. A lot of students ya misalnya ya. A lot of students. A lot of student. Nah, ini misal apa ya? A lot of student are apa is happy misal. Yang mana kira-kira jawabannya? Yes. Nah, ini. Jadi memang dalam bahasa kembali lagi ya dalam bahasa Inggris kita harus hafal beberapa pattern ya yang kadang itu tidak terstruktur ya. Kadang kita terkecoh dengan adanya a lot. Ada kata a kan singular gitu ya. Tapi a lot of itu artinya banyak ya. A lot of student. Jadi banyak, makanya kita pilih yang are gitu ya. Are. Kalau a cat, nah itu a cat is misal happy misal. Nah, itu memang pakai is. Kalau a lot of. Yang perlu diperhatikan ketika menggunakan to be ya, itu juga apa ya namanya? Countable dan uncountable noun. Ya. Kalau water itu kan benda yang tidak bisa dihitung. Kalau benda yang tidak bisa dihitung itu singular ya, dianggap singular ya. Gitu ya. Sebutan Nanti quantifiers. saya cek yang chatnya dulu ya. Become, were. Oke. Kalau pakai or, Bu, misalnya, Gimana? misalnya I or they, tapi itu sama ya, sama-sama A. Enggak beda. Itu was atau were visiting misalnya gitu. Ada or-nya. Oh, Kita pakai verb yang singular atau yang Oh. plural. kalau pakai or ya, misal ya, Or, contoh ya. Misal either my mother or my father is coming, ya. Baik ibu atau ayahku datang. Pakai is coming apa are coming. Jadi penggunaan to be dalam kalimat yang menggunakan kata sambung or itu kalau keduanya subjek tunggal ya, itu pakai is, pakai single ya. Iya. Ya. Iya. Kalau salah satunya jamak itu pakai are. Contoh ya, misal Are. Ya.
either ya, either my mom and or ya, either or ya, gandengannya either itu or Yeah, or my dad. sisters. Nah, ini kan single-single semua ya, Mbak ya. Maka di sini Ya, pakai is ya. is. Is coming. Sedang dalam perjalanan datang ya. Is coming. Tapi kalau seperti ini, either my mom Mom or my my sisters. sisters. Ya. Sisters. Ini kan Ya, salah satunya jamak, makanya pakai Ya. are. ya, are. Nah, gitu ya. Oke. Sudah bisa dipahami? Oke, baik. Berarti tidak ada kaitannya dengan order ya. Jadi misalnya either my sisters or my mom, setelahnya itu is. Iya. Tetap are. Tetap are. Are. Iya, tetap are. Jadi Are. mau ini yang di depan atau ini yang di belakang, salah satunya. Kalau salah satunya jamak, pakai to be yang jamak gitu ya. Kalau ini Ya, kan single-single semua. sama-sama. Ya pakai is. Oke? Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Sekarang nomor berapa ya? Nomor 19. Silakan. Siapa? 19A, Ibu. 19A. Oke, kita alasannya apa? Karena double superlatifnya. Di situ ada the most dan the Betul. greatest. Oke, ini babnya superlatif ya. Nomor 19 itu superlatif. Ini kenapa jadi nggak bisa ya? Padahal kemarin bisa. Jadi hilang tuh kan. Ya, ada most, ada brightest. Brightest. Nah, Brightest. brightest. Jadi aturan superlatif ya. Superlatif ya. Kalau yang pertama ya, kalau suku katanya itu tunggal ya, itu tinggal ditambah apa? est di subfiknya ya. EST. Di belakangnya, di subfiknya est. Kalau suku katanya non tunggal gitu aja ya bahasanya. Saya juga bingung ini membahasakannya. Non tunggal itu pakai the, dikasih the ya. The Sama. most bla bla bla. Nah, superlatif ini kegunaannya untuk apa? Apa verb, apa adjektif, apa adverb? Apa? Adjektif. Ya, untuk adjektif. Nah, contoh yang tunggal gimana? Kata sifat ya. Contoh yang tunggal seperti apa? Yang tunggal. Misal, adik saya paling tinggi di kelasnya. Paling tinggi di kelasnya. Berarti my brother, misal cowok ya. My brother is the tallest. Ya. L-nya didouble ya. The tallest Ya. one In the class misal. In the class. Nah, the tallest. Kalau yang ya, satu suku kata kan tall, small gitu ya, yang cuma satu suku kata. Kalau yang lebih dari satu, yang ini bright ini kan juga satu ya, berarti makanya dia pakai est. Ya. Kalau yang lebih, misal adik saya paling cantik di kelas ya, misal berarti my sister ya, my sister is the beautifulest apa the most beautiful? The most beautiful. The most ya. The most beautiful in the class gitu ya. Jadi kalau beautiful kan lebih dari satu suku kata ya. Beautiful. Ada 3 suku kata. Berarti pakai most. Kalau ini kan boros, ini udah pakai most, udah pakai est ya. Yang betul pakai most apa est? Yang betul pakai most apa pakai est-nya? Pakai est. Est karena satu suku kata. Nah, satu suku. Superlatif ini juga berlaku juga untuk yang perbandingan lebih itu ya. Misal lebih tinggi berarti taller ya. Itu tambahannya er ya. Tambahnya er untuk satu suku kata. Kalau yang 2 suku kata apa? More ya. More. Ya. Kalau yang lebih ya.
Kalau yang paling namanya superlatif, kalau yang perbandingan namanya apa? Komparatif, Bu. Nah, Komparatif. 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 Komparatif aturannya sama dengan superlatif ya. Ini untuk nempelnya di adjektif ya, kata sifat. Adjective. Nah, sama. Cuma kalau superlatif ditambah est atau the most, tapi kalau komparatif itu ditambahi r atau more ya. Misal yang ini taller, kalau ini more beautiful. Nah, ada beberapa superlatif Oke. atau komparatif itu yang kalau saya menyebutnya itu tidak beraturan. Kalau ini kan beraturan. Contoh yang tidak beraturan apa? Good, ya. Good. Ya, Komparatifnya apa? better, Better. Oke, betul. Better. Superlatifnya? The best. The best. best. Iya, betul ya. Best. Ini yang saya maksud ya. Belajar bahasa Inggris itu ada dua cara. Yang pertama beraturan yang mudah kita hafalkan patternnya. Yang kedua ya mau nggak mau harus kita hafalin. Kayak ini kan harus dihafalin ya. Tapi ini sangat umum ya. Kalau yang tinggal nambah es, er itu kan gampang. Oke, nomor 19. Sudah paham ya? Ini babnya superlatif. Sekarang nomor 20, silakan. 20 C. C. Silakan bisa dijelaskan, Pak. Harusnya di situ rest, tidak pakai ing. Iya. Oke. Ini masuk materi apa? Verb 1. No. Tenses. Ini masuknya paralelism Oh, ya. Paralel. oh ya. Ya, bab paralel ya. Ada apa di sini Ya, tandanya? Ada ya. N ya. Ada N. And Nah, kita panjang. lihat di depannya itu verb 1. Bukan verb 1, verb dasar. Verb 1 ya. Nah, bukan dalam bentuk ing. Kalau yang ini hunt, play, and rest ya. Kalau di sini hunting, playing, Ya. and resting betul. Ya, Playing ini and resting ya. hunting, playing, resting. Jadi paralelism itu ada and, ada or, ada but, gitu ya. Jadi depan belakang harus paralel. Ya. Kalau bentuk verb dasar Hmm. and or but itu harus sama-sama seperti ini. Kalau verb ing ya juga sama. Verb ing paralel namanya. Babnya paralelism. Oke. Jadi harusnya nih rest. Next nomor 21. 21 C. 21 C. Alasannya? Iya. Materials. Oke. Plural. Materials. Plural, betul ya. Plural Karena ya. are Are menunjukkan subjeknya harus plural ya. plural Some form. of the most useful resistor Resistor materials. materials. Ya. Ini nggak ada yang salah dengan some of, betul. The most useful, nggak ada yang salah. Materials yang salah ya. Metallic alloys juga nggak salah ya. Jadi ini harusnya materials karena di sini are. Apalagi ini some ya. Oke. Nomor 21 mudah. Terus sekarang nomor 22. 22 B, Bu, sepertinya. 22 B. B. Harusnya apa? Previously. Ya, betul ya. Previously. Previously. Nah, previously itu apa? Adverb. Adverb. Ya. Nomor 22 ya. Ini saya sedikit menjelaskan perbedaan antara adjective dan adverb. Adverb. Ya. Adverb itu memang biasanya ya, saya nggak bilang selalu ya. Biasanya diakhiri dengan apa? LY. LY ya. Tapi ini tidak mutlak. Kalau adjektif memang nggak diakhiri dengan LY. Ini memang harus dihafalkan. Adjektif itu kayak beautiful, ya kan? Handsome. Ya. Apalagi handsome. Ini kan nggak ada polanya, ya kan? Nggak ada polanya.
Kalau yang ini, contohnya previously, kemudian ada yang nggak pakai ly, itu apa? Well, ya kan? Yang unkonstitusional. Kalau ini good, ya kan? Nah, coba Ya. dilihat antara good sama well. Itu kan sama-sama artinya bagus. Artinya baik kan? Ya kan? Tapi di sini Ya. good menempati posisi adjektif, sedangkan well itu adverb. Nah, kapan sih kita menggunakan adjektif dan adverb? Adjektif itu untuk menjelaskan apa? Noun, ya. Oh. Adjektif menjelaskan noun. Kalau adverb itu untuk menjelaskan verb biasanya, tapi bisa lebih dari satu ini. Bisa adjektif juga bisa adverb juga menjelaskan adverb yang lain gitu ya. Tapi yang paling yang butuh diingat ya untuk membedakan kedua ini, adjektif itu menjelaskan noun, kalau adverb itu menjelaskan verb, kata kerja. Contoh Good. ya, eh, apa ya? My dress is good ya. Tepat nggak ya good ya? Intinya ini kan noun ya. Ini adjektif menjelaskan. Kalau kita bilang my dress is well itu salah. Nah, well untuk apa? Oh. Eh, misal seperti ini. My program misalnya, my program is running Running well. well. Nah, my dress is good. Good di sini adjective menjelaskan noun yaitu baju saya, ya kan? Dress. Well di sini bagus, baik menjelaskan verb, kata kerja. Is running. Ini continuous tense ya, karena be verb ing ya. My program is Iya. running well. Di Ya. sini yang dijelaskan well bukan my programnya, tapi is runningnya. Jadi programku itu sedang berjalan dengan baik. Baik. Ya, jadi adjektif itu biasanya ada supaya luwes kita menerjemahkannya ada kata dengan gitu ya. Dengan baik. Seperti yang nomor berapa tadi? Nomor 22. Ya, ini kan the community of ini ya, komunitas di sini Maryland was previously noun. Was noun. Apa? Diartikan apa? Was noun? Dikenal. Awalnya dikenal. Ini kan yang tadi, materi Awalnya. tadi. Be verb 3. Loh Bu, boleh atau dipisah kayak gini? Memang biasanya ya, biasanya adjektif itu ditaruh kalau yang kata kerjanya pasif ditaruh di tengah ya. Was noun kan sebenarnya ya, dikenal sebelumnya, previously ya. Was previously noun atau was noun Noun. previously, boleh keduanya ya. Makanya kalau ada orang yang kadang ngomong kan set up atau set me up itu kan sama aja benernya ya. Ya. Jadi di sini was noun ini be verb 3 ya. Be verb 3 yang tadi saya jelaskan pasif ya. Dikenal previously sebelumnya sebagai ini Darky Store. Paham ya? Jadi ini harusnya previously. Kalau ini adjective ya, adjective. Supaya jadi adverb, nah ini sebenarnya adverb yang beraturan yang belakangnya pakai ly ya. Was previously noun. Lah, biar tahu kalau itu adverb atau adjektif, ya dilihat ini sama ini kata kerja atau kata benda. Ayo. Was noun. Dikenal. Kata kerja. Kata kerja, karena kata kerja, makanya harusnya yang di sini adalah adverb ya. Yang belakangnya biasanya ada ly. Sedangkan yang di sini previous ini adjektif salah ya. Adjektif. Jadi ini ya sekilas tentang adjektif dan adverb. Adjektif menjelaskan noun, adverb menjelaskan verb atau kata kerja. Nah, contoh penggunaan adjektif lagi itu seperti ini toh. The blue car, ya, the blue car is mine. Ya. Mobil biru itu loh punya saya. Blue di sini apa?
Blue di sini adjective. Ini noun. Adjective. Ya kan? Noun. Jadi adjective itu warna, intinya semua yang menjelaskan noun yaitu mobil kalau dalam hal ini berarti adjective ya. The blue car is mine. Mobil biru itu adalah milik saya. Kalau kita kemarin kembali lagi ke materi subjek, berarti subjeknya segini banyaknya ini, ya kan? The blue car itu subjek. Nah, kalau kita breakdown tentang part-partnya ya, blue itu adalah adjective, car itu adalah noun ya. Jadi adjektif itu contohnya banyak banget. Nah, the blue car is mine. Oke. Sekarang ada yang ditanyakan lagi sebelum nomor 23? Dah ya. Oke, silahkan nomor 23. Alloys 23 of gold C. and copper have been widely used. Used. Berarti yang salah yang C. C. Oke, betul ya. Kita kalau ini kita lihat konteksnya ya. Kita lihat konteksnya ya. Alloys of gold and copper have Copper. been widely using in various Used. types of coin. Coins. Have itu telah ya. B verb 3 ya harusnya. Ya. B verb 3. Digunakan secara luas. Nah, ini tadi hampir mirip dengan yang ini ya. Penjelasan di Previously, atas. kalau ini Ya, widely, kan sama ya. Nah, kenapa kok ada Ya. been ya? Kenapa to be-nya itu been? Nah, kembali lagi tadi ke passive voice ya. Passive voice rumusnya adalah be plus verb 3. Selain itu ya, selain itu kalau kita punya has, have, had ya, itu harus verb 3. Setelahnya harus verb 3. Nah, ini ada kombinasi di sini. Have, telah ya, telah. Setelah have, to be yang kita pakai bukan is, are atau was, were, tapi been ya. Been. To be yang banyak tadi kan, to be yang pernah saya jelaskan di awal ya. Is, are. Ya, oke, sebentar. Ini kan bentuk satunya, bentuk duanya itu kan ada was, were gitu kan. Bentuk tiganya satu doang, been. Dah, semuanya ini jadinya been. Ya. Kalau was itu kan menggantikan is sama am ya. Kalau were itu untuk are ya. Ini verb 1, verb 2, verb 3 tapi dalam bentuk to be ya. Nah, kalau verb 3-nya to be cuma satu doang ya, Pak Bu, yaitu been. Nah, kenapa ini kok been? Karena di belakangnya have ya. Karena di belakangnya have, maka tidak bisa dikasih is, are atau was, were, harus been. Karena rumusnya yang ini tadi. Has, have. Bentar, ini saya salah. Plus verb 3 ya. Ini ada integrasi barumus ya. Ini tuh maksudnya tuh telah digunakan secara luas gitu ya. Telah digunakan secara luas. Nah, ini kan using salah ya kan? Harusnya be verb 3. Berarti using harusnya apa Pak Bu? Used. Used. Ya, ini kebetulan regular verb ya. Untuk use itu regular verb. Use, used, used. Ya, verb 1, verb 2, verb 3-nya. Oke. Sekarang saya contoh ya, contoh lagi. Misal kalau ingin membuat soal baju saya telah disetrika oleh ibu. Baju saya telah disetrika oleh ibu kemarin. Gimana coba? Baju saya telah disetrika oleh ibu kemarin. My clothes. My clothes My clothes. has been ironed. Kemarin. Oh, had been. Had ya, my clothes. Had Ya. telah disetrika. Had been Ironed. Had been ironed.
Gini ya kalau nggak saya. Run. By my By mom. my mother. My Mother. mother atau my mom. Kalau misal saya mau memberikan tambahan adverb ya. Ini kan my clothes. Kalau tulisannya gini nggak sih? Betul ya? My clothes. Karena saya tuh lupa ya. My clothes had been ironed by my mom. Misal kalau saya kasih adverbnya dengan rapi, apa? Capek. What is Dengan feminine rapi? rapi. Rapi itu neatly ya. Neatly. Berarti bisa kita taruh mana? Sini ya. Nah, had been ya. My clothes had been neatly ironed by my mom ya. Bajuku sudah disetrika dengan rapi oleh ibu saya. Rapinya di sini adalah menjelaskan tentang menyetrikanya, kata kerjanya ya. Adverb. Oke, ini adverb, betul. Oke, jadi benar ya, yang salah ini yang ironing. Kok ironing? Mana tadi? Using ya. Oke, sekarang nomor 24, silakan. Dua empat delta. 24 delta, kenapa, Pak? Harusnya di situ day. Apa harusnya? Day. Their, ya, their. Betul ya. Jadi hati-hati dengan pronoun ya. Dan ini biasanya pasti ada di soal TOEFL ya. Pronoun, kata ganti. Kita harus hati-hati betul. Ini menggantikan siapa yang di sini ya. Jadi ini ada GH Pratt, mau coba niki. Use group therapy early in this century when he brought tuberculosis patients together to discuss its disease. Untuk mendiskusikan penyakitnya. Nya di sini penyakitnya siapa? There harus. Patients, ya kan? Pasien. Pasiennya lebih dari satu dan menyatakan milik. Dan menyatakan milik. Berarti There. pakai they apa pakai their? There. Their karena menyatakan milik. Their Their disease ya. possessive. Penyakit mereka ya. Posesif ya. Penyakit mereka ya. Jadi bukan ininya. Ini kan sudah kata gantinya pakai he tadi ya. He. Ya. Membawa pasien ya. Dia membawa pasien-pasien tuberkulosis untuk mendiskusikan penyakitnya. Nya di sini berarti their. Kenapa their? Karena di sini pronoun atau kata ganti untuk pasien. Penyakitnya. Nyanya siapa? Nyanya pasien. Kata ganti yang benar adalah their, bukan they. Karena menyatakan milik ya. Their book, their motorcycle, seperti itu ya. Kalau menyatakan milik. Ya ini dan ini biasanya pasti ada Pak Bu di TOEFL. Ya tinggal pay attention aja kalau seperti ini, biasanya yang seperti ini yang salah ya. Sekarang nomor 25, silakan. 25A. 25A. Kenapa Pak? Imported. Harusnya imported ya, imported. Kembali lagi ke sini ya. Itu kalau saya sebenarnya tidak terlalu menyaran atau tidak terlalu mewajibkan Anda menghafalkan nama-nama tenses ya. Tapi has, have itu kan perfect ya. Has, have, had itu harus plus verb 3. Nah ini sudah ada has. Harusnya ini verb 3, tapi import ini verb berapa? Ini verb base ya. Verb dasar. Verb 1. Verb 1 atau lebih tepatnya tuh verb dasar ya, verb dasar. Berarti
Harusnya imported ya, betul. Ini sangat mudah ini. Harusnya memang untuk structure itu Bapak Ibu tuh bisa improve hanya beberapa hari saja belajar. Beda dengan listening dan reading yang harus dibiasakan ya. Makanya kenapa saya mengambil materi structure terlebih dahulu, utamanya bagi Bapak Ibu yang ingin mengambil TOEFL sebagai syarat Cerdos ya. Imported ya, sangat mudah, ada tandanya has. Oh, kalau has, have, had pasti diikuti dengan verb 3. Ini harusnya imported. Ya, berarti 25 itu present perfect. Kalau mau tahu nama tensesnya ya, present perfect tense ya. Oke. Betul ya. Sekarang nomor 26. Ini saya hapus dulu ini papan saya ini. 26C kayaknya, Bu. Semoga tidak salah. 26. Oh ya, sebentar saya hapus papan saya penuh ini. Iya, betul yang C ya, 26. Kenapa, Pak? Silakan dijelaskan. Sepertinya di situ harusnya in the US Army. US. Bacanya di apa the? In the US Army. In the ya, oke. Oke, kenapa, Pak? Ini kok E-nya harusnya the? Alasannya. eh Agak ragu, Bu, sih, tapi sepertinya kalau US Army itu harusnya the. Sama kayak the Earth, the Sun. Oke. Iya, 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 betul. Jadi penggunaan the itu adalah sesuatu digunakan ya, ini kan ya. Ini kalau kita cek benar semua ya. Irving gimana nih? Berlin road. How I hate to get up in the morning while serving in US Army during World War One. Oke. Jadi ini kalau ada nama yang sudah certain ya, sudah spesifik, itu biasanya menggunakan the ya. Atau selain itu kalau sudah disebutkan di awal. Ya, misal I have a cat. Awalnya a cat. I have a cat. Nah, setelah itu kalau kita mau nyebut cat lagi itu nggak pakai tapi the karena sudah disebutkan di awal. Gitu ya. Nah, ini benar. Kalau sudah ada namanya jelas seperti ini ya, apapun itu namanya ini biasanya pakai the ya. Artikelnya pakai the. Kemudian bacanya bukan memang kalau huruf vokal ya, A, kalau vokal A, I, U, E, O ya. Itu kalau pakai itu pakai en ya, en. Kemudian kalau the cara bacanya the cara baca the. Kalau cara bacanya itu vokal, bukan hurufnya ya, cara bacanya ya. Kalau cara baca itu kayak vokal, itu bacanya di, ya bacanya di, ya baca di gini ya bacanya di. Contoh apa? Apple misalnya, di Apple Company ya, misal di Apple Company ya, di Apple Company. Karena bacanya ya, di Apple Company. Kalau US itu kan bacanya pakai Y ya. Berarti bacanya bukan di US tapi tetap the ya. United States. Loh, ini kan vokal, Bu. Fokusnya bukan huruf vokal, tapi cara bacanya ya. Nah, ini kan cara bacanya bukan vokal, United States itu kan Y, jangan cara bacanya kan Y. Jadi tetap bacanya the ya. The Oh, ya, ya. United States ya. Kalau Apple vokal dan cara bacanya juga vokal, di Apple. Kalau ini the United States. Jadi the itu cara baca aja untuk Membedakan mengingat-ingat ya, membedakan ya. yang Ya. vokal ya.
Cara bacanya, ya lebih ke cara bacanya, bukan hurufnya. Oke. Oh ya, Nah, makasih ini. ya. Ya. Mana sekarang nomor 27, silahkan. Mudah kok Bapak Ibu struktur itu. Ayo 27. 27C. Yang harusnya apa, Pak? 27C. Harusnya there Tidak pakai S. possessive, tetapi Alasannya apa? ya tanpa S. Alasannya apa, Bapak Ibu? Ya, ini sama-sama ya. Contoh ya, their sama theirs. Ini sama-sama posesif ya, sama-sama menyatakan milik ya. Sama dengan your sama yours, ya kan? Ada lagi dengan my, mine, ya kan? Sama-sama menyatakan milik kan? Apalagi her sama hers, ya kan? Nah, bedanya apa ya? Kalau nggak ada S-nya, itu biasanya diikuti dengan noun, ya. Kalau ini tidak. Ini berarti your ada noun-nya. My ada noun-nya. Nah, her ada noun-nya. Contoh. Ini tadi, their cost and expense. Ya, their cost and expense. Cost, biayanya dan pengeluarannya ya ini ya. Ongkos dan pengeluarannya gitu kan. Ya ini kan, ongkos dan expense, pengeluarannya. Karena di sini ada noun ya, maka ini nggak ada S-nya ya. Contoh misal their apa ya, their cost, ongkosnya. Kalau ini your books ya, bukumu ya kan. My cats, nggak pernah kita nulis mine cat kan, nggak pernah ya, mine cats. Nah, salah kan. Kemudian misal ini her apa ya, her vehicle misal, kendaraannya. Nah, lalu untuk theirs, yours, mine, hers itu gimana cara menulisnya yang benar? Misal seperti the, kayak tadi the blue car misalnya, seperti the blue car is theirs. Paham? Jadi noun-nya tuh di depan. Kalau ini kan di belakang ya. Mobil biru itu loh milik mereka, ya ta? The blue car is theirs. Misal the cute pets, S ya. The cute pets are yours. Ya. Itu loh apa namanya? Hewan piaraan lucu itu punyamu gitu loh ngomongnya. Kayak ini, misal saya mau menunjuk the red book is mine. Mine. Nah, bedanya tahu ya? Atau kita samakan dengan cats, berarti the cats are mine. Gitu ya. Paham ya cara pembedaan my sama mine? Iya. Oke. Berarti ini salahnya S-nya. Oke, next. Kita bahas sampai nomor 30 ya, Bapak Ibu. Nomor 28 silakan. 28 kayaknya A deh, Bu. Kurang yakin sih, tapi feelingnya di A. Kurang yakin ya. 28A. Alasannya, Pak? Karena yang B itu udah benar, dia means
Terus yang C, C. can add or lose itu Lose. verb one, dan a large number. Jadi sepertinya feelingnya lebih ke A. Oke. Oke, ada yang lain? Pas, boleh di kolom chat, boleh. Oke. Oke, ini babnya adalah countable and uncountable noun, ya. Jadi hit itu benda dapat dihitung atau enggak? Tidak. 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 Berarti dia uncountable Uncountable. Noun. uncountable noun. Berarti a large number itu hanya untuk countable noun. Sedangkan panas itu tidak bisa dihitung. Ya, berarti yang salah adalah a large number of D. harusnya apa? A large amount, ya. A large amount of heat. Oh. Nah, itu nanti ada babnya tersendiri juga ya, untuk menyatakan apa namanya, artikel untuk benda dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Pokoknya kalau Countable. number itu kan nomor gitu ya, berarti bisa dihitung ya. Cara ngapalinnya gitu aja. Kalau a large number itu di sini harusnya misal students gitu ya. Students siswa kan bisa dihitung, discrete ya dia. A large number of 25. students go to the park misal gitu ya. Kalau heat berarti a large number of a large amount of heat. Gitu ya. Next, nomor 29. Date-nya bener ya, date-nya. 29 C. 29 C. Terusnya di situ or. Nah. Or atau and. And Kalau both, nah itu ya. pakainya and ya. Performer and a classical musician. Iya. Oke. Jadi walaupun as well as itu artinya sama dengan and ya, kan dan ya. Tapi karena di sini ada both, di sini yang paling tepat adalah and. Ya. Ya. Oke, both and. Tapi as well as itu artinya sama dengan and loh ya. Tapi karena di sini ada both-nya, makanya yang benar adalah and. Ya. Sama dengan nanti not only pasti But ada also. but also. But Kemudian also. ada Ya. gandengannya either gandengannya apa? Either or. Either or. Ya, ini pasti Or. ada ini di TOEFL ini. Kalau neither nor. Neither No. nor. Ya. Nah, Kalau ini as well as, Bu, pasangannya apa? nggak ada, dia bebas. Ya, dia bebas. Makanya dia menjadi salah kan? Misal saya bilang justru kalau nggak ada ininya dia jadi benar as well as. Misal I am a big fan of Ronaldo, misal ya as well as Messi misalnya, biar nggak gelut ya. Jadi seperti itu dan ya, yang jadi salah karena ada both-nya ini tadi. Both, ya. Either or, neither nor. Itu kalau kita membahasakan tuh baik A atau B saya suka gitu ya. Kalau neither nor tidak juga A atau B saya suka gitu ya. Entah ya, bisa pakai entah juga, bisa pakai baik, bisa pakai entah ya. Ya. Terus terakhir the last one nomor 30. Silakan dipikirkan. Oke. Sebentar. Nomor 30 nggak ada yang menjawab? Kita artikan dulu ya. A. Yang A.
Bukan ya, bukan yang A. The state seal still used in Massachusetts design by didesain oleh Paul gitu kan. Jadi didesain Ya, oleh Paul ini Was. aktif atau pasif harusnya? Ya benar was ya. Pasif. Pasif ya harusnya. Pasif. Nah, berarti kurang apa? Nah, tadi apa rumusnya pasif? B Was. B plus verb verb 3. Nah, verb B 3. verb 3. Nah, di sini eh kita harus memutuskan dulu ya. Kita mau membenarkan ya ini yang salah yang ini ya. Kalau kita benarkan, nah kita pakai B apa dulu ini? Kita putuskan dulu B-nya apa? The state seal still used in Massachusetts. Nah, use di sini bukan kata kerja loh ya. Apa? Adjective ya. Oh, Nah, kemarin ketika Hmm. kita yang nomor 1 sampai 15 kita kan mengidentifikasi tuh satu persatu subjeknya mana, verbnya mana. Nah, kemarin ingat nggak ada namanya past participle dan present participle ya. Yang Participle. ini past participle ya. Mungkin kita perlu membuka kitab kita. Longman ya, bukunya Longman. Semua semua materi sudah saya taruh di deskripsi ya, Bapak Ibu. Nah, mana ya? Past participle, present participle. Saya ingatkan kembali. Kemarin sudah saya bahas ya. Bisa dicoret nggak? Oh, ini bisa dicoret. Nah, ya, present participle bentuknya apa kemarin? Verb ing, ya. Ing. Dia kedudukannya bisa sebagai verb, bisa sebagai adjective. Ya. Dia berkedudukan sebagai verb kalau di depannya ada to be. Paham? Itu kedudukannya sebagai verb. Kalau di depannya tidak ada to be seperti yang ini, dia adjective. Dan ini kita mengartikannya aktif ya, aktif, kata kerja aktif. Nah, contohnya kalau kita mau mengartikan yang ini ya. Jadi ini saya menjelaskan present participle terlebih dahulu ya. Nah, kenapa yang contoh nomor 1 ini adalah verb, yang ini adalah adjective? Ya, yang nomor 2 itu verbnya apa? Yang nomor 2 verbnya apa di sini? Ayo. Has. Betul ya? Verbnya has. Ya. Makanya ini bukan verb. The man is talking to his friend. Laki-laki itu sedang berbicara dengan temannya. Kalau ini adjektif. Tadi apa adjektif? Menjelaskan noun, ya kan? Ya, adjektif tadi adalah menjelaskan noun. Jadi talking di sini menjelaskan siapa? The man. Man ya. The man. Itu loh, orang laki-laki yang sedang berbicara itu loh, ya. Laki-laki yang sedang berbicara dengan temannya memiliki jenggot ya kalau nggak salah ya. Jenggot. Nah, makanya ini adjektif, tapi ini aktif. Sedang berbicara, bukan dibicarakan. Paham ya? Ya. Ya, ini present participle. Nah, memang ada toh yang pasif bukan aktif, ada. Namanya past participle. Past participle. Past participle itu bukan verb 2 ya. Bukan verb 2 ya, tapi verb 3. Ya. Walaupun kelihatannya ini kan kayak ed kan verb 3 ya kayak ya. Nah, tapi memang kalau yang irregular verb ya, antara verb 2 dan verb 3 itu kan nggak bisa dibedakan kan, sama-sama berakhiran id ya. Ya, ini past participle itu adalah verb 3. Kalau present participle tadi verb apa, Bapak Ibu? Verb ing. Ya kan? Nah, ya, sudah mulai ngantuk ini ya kayaknya. It's okay. Oke. Berarti present participle tadi verb ing ya. Kalau past participles itu verb 3. Dia pasif ya. Artinya kata kerja pasif. Nah, contoh ya. Contoh di sini. Has purchased. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan, have, has, had, belakangnya harus verb 3.
Makanya verb 3 di sini adalah kedudukannya sebagai verb. Was written. Was written. Menulis apa ditulis? Ditulis. Ditulis. Ini kan be verb 3 ya, Pak ya? Be verb 3. Ya. Ditulis. Berarti kalau verb 3 depannya ada has, depannya ada to be, itu dia kedudukannya sebagai verb, ya. Ya. Tapi kalau di depannya nggak ada apa-apa, nah nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada verb 3 aja lah di sini. Nah, itu kedudukannya sebagai adjective. Adjective. Nah, contoh yang ini, yang paling jelas tuh yang ini, ya. The poem written by Paul appeared in the magazine. Verbnya yang mana, Pak? Yang appeared. Appeared. Nah, muncul di majalah. Bukan written-nya, ya. Kenapa written ini adjektif? Karena di depannya nggak ada has, have, had, atau ada to Iya. be-nya, nggak ada. Iya. Makanya dia Betul. sebagai adjective. Adjective. Puisi atau cerita ya, ini puisi yang ditulis ya, pasif ya, yang ditulis oleh Paul muncul di majalah, ya itu adjektif. Nah, itu ada hubungannya dengan yang nomor 30 tadi, makanya 30. nah 30 tadi use. Ini kan verb 3. Kenapa kok tahu verb 3? Karena di sini ada verb lagi, nggak mungkin ada double verb kalau nggak ada konektornya. Nah, ini kan ada konektor, Bu. Iya, tapi ini konektor untuk verb yang di sini. Paham ya? Kalau di sini kan nggak boleh dua verbnya. Use sama design kan nggak boleh. Berarti the state seal masih digunakan ya. Masih digunakan ya di Massachusetts, didesain oleh Didesain Paul oleh Revere. Paul Nah, Revere. ya. Digunakan ini adjektif, digunakan. Berarti ini kan didesain, berarti kurang was ya. Kenapa was? Ya karena kita menyesuaikan dengan verb yang di sini. Verb di sini kan pas ya. Ini pas, berarti kenapa Bu kok nggak is design? Kan be verb 3 juga ya, is design. Ya kita lihat tenses apa verbnya yang dipakai di satu kalimat itu design. Oh, berarti ini ngomongin masa lampau. Berarti bukan is designed tapi was designed. Oke. Sampai nomor 30 ya. Besok kita bahas lagi yang nomor 31 sampai 40 ya. Sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Nah, ini saya rekam. Ya, monggo. Sepertinya saya mau tanya yang nomor 26. Oke, 26. Boleh, boleh. Ya, silakan. Itu kan bentuk lampau ya, Bu. Kenapa kok itu benar while surfing? While surfing. Oke, Yang B. yang ini ya. Oke. Kita artikan dulu ya. Past continuous ya, Bu. Iya, sebentar. Ini kan Irving Berlin Road menulis ini ya. Saat sedang di while surfing during. During itu kan sedang ya, sedang berlangsung ya. Makanya menggunakan verb ing while surfing. Jadi ini ada namanya pemadatan gitu loh. Apa ya bahasanya? Sebenarnya tuh ini kan ada konektor ya. Biasanya tuh ada pemadatan apa ya bahasanya reduksi, bukan reduksi. Seperti konektor itu kan juga bertindak sebagai subjek ya kemarin kalau yang minggu lalu. Jadi ada during, while surfing ya. Ini while surfing in the US Army during World War ya. Jadi si Berlin ini menulis ketika ya atau bersamaan atau sementara ya, sementara sedang melayani ya Melayani atau di bekerja. sini. Ada duringnya itu Mbak ya. Makanya kenapa pakai verb ing.
Oh iya, baik Bu. Pas continuous ya Bu, karena ada during. Iya, iya. Baik, terima kasih Karena ini Bu. rootnya ini ya. Oke. Jadi ada materi nanti yang ini tuh sebenarnya while misal nih cowok ya misal ya. While he was surfing ya. Ya. While he was surfing. Jadi ini kayak digabung, direduce jadi jadinya cuma while surfing gitu aja. Nah, ini ada skill di buku Longman itu ada. Baik. Sampai jumpa lagi besok ya Bapak Ibu jam 7. Kalau ada yang berminat untuk di kelas IELTS itu akan saya mulai Desember ya. Jadi untuk bulan ini saya membuka program gratis untuk TOEFL ya. Oke, besok semoga sudah selesai Oh iya. sampai 40 ya. Kalau 40 sudah selesai kita beranjak ke listening ya. Kita beranjak ke listening. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Oke. Kita tutup dengan Terima doa kasih, sesuai Kak. dengan keyakinan masing-masing. Terima kasih, Bu. Doa mulai. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, wabarakatuh. makasih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih.